wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazadu imana ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan guru kita semua, Ustaz Happy Andi Bastoni, yang meluangkan waktu sudah pukul 10 malam di Ostaka masih bersama kita. Semoga jadi keberkahan Ustaz, Jadalul Khair. Semoga safar antum bisa bermanfaat dan semoga kita semua dalam majelis ini diniatkan sebagai majelis ilmu, majelis fikir, sehingga naungan malaikat akan menaungi majelis ini meskipun kita dalam suasana virtual. Amin. Yang kami muliakan juga Dr. Basuki Supartono, kemudian juga teman-teman Ziskes BSMI, teman-teman dari dari RS Al Fauzan, dari BSMI dan seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Pertama kita hadirkan kesyukuran dengan minimal melafazkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat iman dan Islam, karena kita sering mendengar iman dan Islam sampai kita tidak mendapatkan ruhnya apa tuh iman dan Islam, karena kita dapat musibah itu karena kita Islam dari kebaikan, karena kita sabar. Kalau orang sabar meskipun tapi tidak beriman dan berislam, belum tentu ya jadi kebaikan. Tapi karena dengan iman dan Islam, meskipun kita mendapatkan ujian itu jadi kebaikan. Shalawat dan salam semoga tidak henti-hentinya kita terus haturkan pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang meniti jalannya hingga yaumul akhir. Baik, Ustadz dan juga jamaah sekalian, bentar mohon di sini ada yang bocor. Untuk memulaikan kajian di kepada malam ini, insya Allah temanya luar biasa, bersama dengan Ustadz Happy Andi Bastoni, MAPDI, memetik hikmah dari Perang Uhud. Semoga kita mendapatkan berkah dari forum ini, sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja Ustadz, forum kami pasrahkan ke Ustadz Happy Andi Bastoni untuk bisa menyampaikan tentang hikmah dari kejadian itu pada kita semuanya. Untuk forum fadhal masykur Ustadz. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul 'alauna in kuntum mu'minin. Shadaqallah. Para peserta kajian, wabil khusus Basuki dan Kang Hafiz serta para peserta yang lainnya yang tergabung di aplikasi Zoom maupun yang bisa mengikuti acara kita ini lewat tayangan YouTube ya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya ini agak spesial ya. Ketika dihubungi oleh Kang Mas Dimas, saya sempat mengiyakan dan menidakkan gitu kan, karena posisi masih safar di Jepang ya, tapi saya lihat jam 8 di Indonesia, jam 10 di Jepang. Relatif sudah selesai agenda ya. Jadi sudah istirahat lah ya. Dan betul saya 15 menit tadi sudah berada di hotel, sempat mandi sebentar dan sudah free, sehingga kajian rutin kita insya Allah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, seperti sampaikan oleh Dr. Basuki tadi, saya yakin di luar negeri sinyal wifi-nya lebih kencang, ya, lebih bagus ya.
Saya sempat ngisi kajian kalau nggak salah di kampung halaman saya di Batu Raja, ya, sinyalnya sempat tersendat-sendat, ya. Tapi semoga di negeri Sakura ini internetnya lebih bagus, ya. Pengalaman saya ini hotel yang ketiga atau yang keempat, ya, karena setiap malam kita pindah-pindah Pak Dokter, ya. Pindah terus, ya. Besok check out pindah lagi. Jadi kita emang sedang keliling beberapa tempat dan relatif wifi hotelnya bagus, ya. Dan alhamdulillah tidak ada masalah, ya. Oke, baik. Tema yang akan kita bahas hari ini sebenarnya serial lanjutan dari tema yang sebelumnya kita bahas, tapi agak spesial karena hikmahnya itu luar biasa, ya. Kalau kita haji atau umroh, ya, di antara destinasi, ya, tujuan lokasi yang masuk dalam itinerary perjalanan umroh, ya, atau juga haji itu adalah ziarah ke Bukit Uhud. Nah, itu selalu ada. Saya membimbing 5 atau 6 travel, ya, dari berbagai perusahaan, ya, itu tidak pernah kosong, ya. Mesti dicantumkan hari yang kesekian ke Bukit Uhud, ya. Kalau Sumur Badar enggak semua, tidak semua travel, ya, tidak semua. Kadang juga terkendala dengan waktu, itu salah satunya, ya. Demikian juga dengan misalnya bukit atau sisa-sisa perang Khandaq, ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan perang Khandaq, itu tidak semua travel, ya. Atau sebagian lewat begitu saja tidak turun, ya. Nah, tapi ada juga yang turun. Tapi kalau Uhud ini wajib turun. Wajib turun dari bus, ya. Jadi kalau Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, itu kadang nggak turun. Jadi dijelaskan dari bus kelihatan kita lewat. Tapi kalau Uhud itu turun. Bahkan bisa setengah jam lebih kadang, ya. Nah, jadi mengapa demikian atau apa hikmahnya? Karena peristiwa perang Uhud ini adalah peristiwa yang nyaris tidak bisa dilupakan oleh baginda Rasul SAW dan kita semua. Diabadikan oleh Al-Quran, ya, nanti di akhir kajian atau mungkin pada sesi yang kedua kalau tidak cukup, ya, kita akan bahas ayat-ayat yang turun setelah perang Uhud ini. Begitu luar biasa, diantaranya yang saya bacakan pada awal tadi itu, ya. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, ya, surat Ali Imran, ya. Nah, begitu penting bersejarah, ya. Nabi sendiri di antara tempat yang sering dikunjungi beliau adalah lembah Uhud atau Bukit Uhud ini, ya. Tujuannya apa? Kalau kita hari ini mendatangi kawasan Uhud ini, pertama tujuannya adalah untuk menapatilah sejarah perang Uhud, nanti kita akan bahas detail. Kemudian yang kedua mengunjungi para syuhada Uhud, ada 70 orang yang syahid di medan Uhud. Termasuk diantaranya paman Rasul SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, ada juga Mus'ab bin Umair, ada juga Ammar ibn Jamuh, dan beberapa sahabat terkemuka yang lainnya, ya. Jadi ini tempat bersejarah yang bahkan juga Nabi mengatakan bahwa Uhudun, ya, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah jabalun, ya, bukit yang kami cintai dan dia pun mencintai kita, ya. Uhud, ya, adalah jabalun fil jannah, ya. Uhud itu adalah tempat yang nanti akan kita temukan juga di surga. Jabalun fil jannah. Jadi bukit yang nuhibbuhu wa yuhibbuna, ya, yang kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Dan jabalun fil jannah, dia termasuk jabal, bukit yang akan ada di surga nanti. Nah, jadi ini peristiwa yang sangat bersejarah, ya. Nah, bagaimana cerita perang Uhud ini, ya? Iya, perang Uhud, ya, ini kalau kita bahas 5W1H-nya, kalau dalam dunia jurnalistik itu, di antara unsur paling penting dalam membahas sebuah peristiwa itu 5W1H, ya. When, where, who, kemudian why, kemudian satu lagi apa itu, ya, what, ya, dan how, ya. Ini dalam jurnalistik sebenarnya kan 5W1H itu beritanya nggak layak naik tuh kalau nggak terpenuhi 5 hal ini, ya.
When ini terjadi pada bulan Syawal ya tahun ke-3 Hijriah. Ya. Setelah perang Badar. Perang Badar kan tahun kedua bulan Ramadan ya. Nah, setahun kemudian, satu bulan ya, terjadilah perang Uhud ini. Syawal tahun ke-3 Hijriah. Where lokasinya jelas di Bukit Uhud ya. Kemudian why nanti kita akan ceritakan mengapa peristiwa ini terjadi dan how-nya ya. Termasuk juga what apa kejadiannya kita akan bahas ya sama-sama ya. Oke, baik. Perang Uhud ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan perang Badar. Kita pernah bahas di mana pada perang Badar ini kaum muslimin menang telak ya, dalam perang ini. Suatu hal yang di luar dugaan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Mereka dengan pongah dan sombong ya, mendatangi kaum muslimin. Ya. Namurru ila badrin, naqumu fihi salasan, nashrubul khumura, wa nataraqqas. Demikian kira-kira kata Abu Jahal. Ayo kita pergi ke Badar. Ya. Namurru ila badrin, kita pergi ke Badar. Naqumu fihi salasan, kita tinggal di situ 3 hari. Ini simbol kemenangan. Jadi orang Arab itu kalau perang menang mereka 3 hari stay di situ, ya, stay di lokasi perangan. Ya. Ngapain? Ya? Nasrobul khumur, ya. Kita minum minuman keras, ya. Kemudian natarakas dan pesta pora, joget-joget. Ya. Ini sesumbar Abu Jahal. Ya. Tapi pada faktanya, pada perang Badar itu mereka kalah. Ya. Abu Jahal sendiri tewas terbunuh ya. Bersama dengan 69 tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, dan yang lainnya ya. Nah, suatu hal yang sangat mengagetkan ya. Nah, tewasnya para tokoh Quraisy ini ya 70 orang ini menyimpan atau menyebabkan bergemuruhnya dendam kesumat keluarga mereka. Ini mulanya ya. Jadi tewasnya Abu Jahal, tewasnya Utbah bin Rabi'ah dan tokoh-tokoh yang lainnya ini menggemuruhkan dendam dahsyat ya, pada anak-anak muda yang kehilangan orang tua mereka. Di antara mereka yang saya ingat namanya, ada namanya Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb. Ya. Dia adalah mertua dari Hindun binti Utbah. Ya, Hindun binti Utbah. Hindun terbunuh di Badar. Dia punya anak namanya Hindun, menikah dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb. Dan setelah Utbah terbunuh, maka dia menjadi pimpinan kabilah Bani Abdis Syams. Dia tokoh sentral Quraisy berikutnya. Ya. Yang berikutnya ada Ikrimah. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Berikutnya ada siapa lagi? Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini ya, paman-pamannya dari kabilah Bani Makhzum banyak terbunuh. Di antara Abu Jahal itu pamannya ya, terbunuh ya. Ada juga Ammar bin As. Ada juga siapa lagi? Sofwan bin Umayyah. Ada agak senior sedikit namanya Suhail bin Amr. Ya. Jadi 5-6 tokoh inilah yang kemudian mengumpulkan massa gitu kan, pasukan untuk membalas kekalahan orang tua dan saudara-saudara mereka dalam perang Badar. Maka singkat cerita jemaah, terbentuklah 3.000 tentara. Ini angka yang sangat besar pada ukuran pada waktu itu ya. 3.000 tentara ini berangkat dari Makkah mereka menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Berangkat. Nah, di antara kecerdasan Rasulullah SAW, ya, dan ini bagian di strategi beliau, Rasulullah mempersilahkan pamannya Abbas bin Abdul Muttalib untuk stay di Makkah. Ya. Jadi tidak diinstruksikan untuk hijrah. Untuk menjadi intel Rasulullah, begitu kan, mata-mata Rasulullah yang tinggal di Makkah. Dan manfaatnya sangat besar. Jasa beliau ini luar biasa ya. Dengan kemampuan politiknya, ya, dengan kemampuan komunikasinya gitu kan, dia bisa stay di Makkah gitu kan, dan tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini luar biasa gitu kan. Makanya terjadi perdebatan di kalangan ulama, sebenarnya Abdul Muttalib Abbas ini kapan sih masuk Islam gitu? Ya, kapan dia masuk Islam? Kata dia, saya masuk Islam sejak awal katanya itu kan, cuma tidak menjaharkan keislamannya. Jadi karena kondisi yang tidak memungkinkan dan dia membawa misi. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW ya, dalam
kasus ini kita lihat ini bagian dari kecerdasan beliau ya. Beliau memerintahkan pamannya untuk mengetahui gerakan musuh dan informasi tentang musuh itu penting. Dalam kaidah perang ada kalimat yang bunyinya begini. Mengenal kondisi musuh ya, itu separuh kemenangan. Itu kaidah perang. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu berapa jumlah pasukan musuh, senjatanya berapa saja, dan seterusnya kondisi mereka, maka kita sudah mengantongi separuh kemenangan. Ini kayak kami di pesantren dulu ada nasihat Ustadz, ya kalau mau ujian itu apa? Fahmus su'ali nisful ijabah kata Ustadz kami. Fahmus su'al nisful ijabah. Mengetahui soal, ya, memahami soal dalam ujian itu nisful ijabah, itu kita udah dapat separuh jawaban ya. Jadi kalau soalnya nggak ngerti ya nggak mungkin bisa jawab gitu ya. Jadi mengenal ya, jadi ya fahmu soal, memahami pertanyaan ya, memahami pertanyaan itu nisful ijabah, udah 50% di tangan. Dalam perang juga begitu. Jadi mengenal musuh, kondisi musuh itu udah separuh, 50% kemenangan di tangan. Rasulullah SAW juga demikian ya. Sekarang dalam konteks hari ini juga begitu. Mengapa dalam dunia politik misalnya perlu survei? Ya, ada survei, ada FGD, ada diskusi seterusnya untuk ketika tarung nanti di entah itu pilpres, pileg atau apapun, kita tahu kekuatan musuh, kekuatan lawan gitu kan, tahu. Ya, karena kita udah kantongin gitu kan. Jadi apalagi kalau surveinya itu betul-betul kita lakukan secara objektif, kita tahu kekuatan lawan itu, sehingga kita di satu sisi bisa mengatur siasat karena kekuatan lawan kita sudah ketahui ya. Nah, Nabi juga demikian, ditempatkan Abbas di Mekah ya, dan tidak diminta hijrah ke Madinah. Dan betul, ketika 3.000 tentara ini berangkat jamaah dari Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, secepat mungkin Abbas ini ya memberitahu Rasulullah yang ada di Madinah. Jarak Mekah Madinah itu 500 kilo. Ya. Perjalanan unta ketika Nabi hijrah itu butuh waktu 8 hari. Unta 8 hari. Ini pasukan 3.000 tentara. Bayangan saya tidak kurang dari 15 hari. Sekitar itulah. 3.000 tentara ini ya berangkat dari Mekah menuju ke Madinah butuh waktu tidak kurang dari 15 hari. Ini hitungan kasarnya aja. Ya. Sebab begini, kekuatan jalan kaki seseorang, ya, masafah, ya, satu hari itu ya maksimal itu 40 kilo. Nah, kekuatan pasukan jalan kaki itu ya 40 kilo itu udah cepet gitu ya. Nah jadi kalau 500 itu 12 hari itu paling cepat, belum istirahatnya. Maka bisa jadi dalam beberapa riwayat setengah bulan tuh, 14-15 hari perjalanan. Sementara Abbas ini ya, mengirimkan utusannya itu pakai kuda. Kuda itu 3 hari. Jarak tempuh Makkah Madinah itu dengan kuda itu 3 hari. Pakai bus itu 5 jam. 5 jam. Sekarang udah ada kereta api. Itu 2 jam. Jadi sudah ada opsi sekarang ya. Makkah Madinah itu tempuh dengan kereta api. Nah, pasukan Abu Sufyan ini pakai unta. Sebagian jalan kaki, 3.000 tentara. Butuh waktu setengah bulan. Utusan Abbas ini, ya, dia cuma 3 hari. Bablas langsung ke Madinah. Sehingga sebelum pasukan Abu Sufyan ini nyampe ke Madinah, itu kan, informasi udah sampai ke Madinah di tangan Rasulullah. Maka Rasulullah segera mengumpulkan para sahabatnya dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum fil amri. Ini juga bagian dari keteladanan penting dari Rasulullah. Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak mereka untuk bermusyawarah. Musyawarah. Beliau Nabi, yes. Menerima wahyu, yes. Tapi dalam urusan dunia, mengatur strategi perang, bagaimana mengurus tanaman, bagaimana berbisnis, ini ya, wilayah yang sifat istihadi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kalian lebih paham tentang urusan dunia daripada saya, kata Rasulullah. Maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak mereka bermusyawarah. Jadi penting, musyawarah itu penting ya. Bulat kata karena musyawarah.
yang tadinya berselisih, dengan bermusyawarah itu ya akan mendapatkan hikmah yang banyak. Ya, dengan bermusyawarah berarti kita menerima banyak masukan dari berbagai ragam pendapat. Ya, tapi kalau diputuskan sendiri kan enggak. Ya, dengan musyawarah juga itu akan mengurangi penyesalan suatu saat. Ya, jadi tidak akan menyesal suatu kaum ketika mereka bermusyawarah. Ya, begitu diputuskan dan ternyata salah, itu ada kesepakatan bersama. Coba kalau diputuskan oleh satu orang salah, semua akan menyesal gitu kan. Ini rumusnya. Jadi bermusyawarah itu ya enak di awal dan enak juga di ujung gitu ya. Nah, Nabi melakukan itu walaupun beliau ada rasul ya. Bahkan di Al-Qur'an juga ada surat namanya surat Asy-Syura. Ini penting musyawarah bagi kita ya. Jadi ini bagian dari akhlak Islami itu musyawarah. Disesuaikan dengan cara musyawarah. Baik. Opsinya Rasul mengatakan bahwa ada 3.000 tentara berangkat ke Madinah untuk menyerang kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan kata Rasulullah? Maka nggak ada pilihan kecuali ya, menyambut serangan tersebut. Ya. Pertanyaannya adalah mengemuka pada dua pilihan. Apakah kita stay di Madinah, menggelar perang dalam kota, begitu datang mereka, kemudian kita bertahan dan serang, atau kita sambut mereka keluar. Perang di luar, bukan di kota Madinah. Personally Rasulullah secara pribadi ya, lebih cenderung pada pendapat kata Rasul kita stay di Madinah. Ya. Tujuannya apa? Pertama, semua orang bisa jadi tentara. Ya kan? Semua bisa jadi tentara karena perangnya di kota. Ya. Semua fasilitas dan senjata bisa dipakai karena perangnya di kota. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah Nabi bisa menghembuskan isu bahwa Madinah diserang. Madinah under attack. Bukan Muslim diserang, bukan. Madinah diserang. Kalau Madinah diserang, maka ya, kesepakatan dalam piagam Madinah itu berlaku. Semua unsur Madinah, Muslim atau bukan, maka dia harus mempertahankan Madinah. Ini ide Rasulullah. Ya. Jadi dan dengan pertimbangan yang luar biasa tadi, gitu ya. Jadi semua bisa dimaksimalkan, semua potensi bisa dilibatkan. Dan lebih penting dari itu, bukan hanya umat Islam yang berperang, tapi semua unsur Madinah. Itu kalau di Madinah perangnya. Tapi kalau keluar enggak. Namun ya, dari musyawarah tersebut ya, terlihat mayoritas. Ya, dan banyak ulama, banyak riwayat mengatakan, mayoritas khususnya anak-anak muda ya, justru mengusulkan sebaliknya. Kata mereka, ya Rasulullah kita keluar. Sambut mereka di luar Madinah. Ya, jangan di dalam kota Madinah. Ya. Nah ini juga masuk akal gitu kan, sebab kalau Madinah diserang dan hanya bertahan di dalam kota, kalau habis beneran gitu ya, nggak ada benteng perlawanan sama sekali ya. Nah ini usulan anak muda pada waktu itu dan relatif lebih banyak, mayoritas, gitu ya. Dan Nabi menerima pendapat mayoritas ini walaupun berseberangan dengan pendapat beliau sendiri. Maka dalam Islam konsep Islam dan demokrasi itu yang beda. Demokrasi itu menuhankan suara terbanyak. Ya, jadi walaupun salah, tapi kalau didukung oleh mayoritas suara terbanyak, maka dia jadi menang. Walaupun salah. Ya. Ustadz ya, bertarung melawan preman dalam pemilu, misalnya. Ya. Tapi karena yang dukung premannya, penjahatnya lebih banyak, udah dia terpilih gitu ya. Saya dulu Pak Dokter dan teman-teman sempat di awal-awal di Bogor itu diminta oleh warga untuk jadi ketua RW. Ya saya nggak mau, tapi nggak Ustaz, kayak maju, kita coba ya. Ya, saya anggap ini bagian dari amanah. Maka ikutlah saya kontes waktu itu, kita bertiga calonnya gitu ya. Saya nomor 2 waktu itu ya. Kampanye ya. Jadi di tempat saya itu kalau pemilihan RW itu kampanye, kalau RT enggak ya. Visi misi ngobrol serius lah gitu ya kita. Nah hitung-hitungan kami waktu itu ya, saya di atas kertas ya, minimal menanglah beberapa ya. Qadarullah pas hari pemilihan ya, satu keluarga tetangga saya 3 atau 4 pemilih waktu itu ya, dia ke Bekasi jadi nggak milih dan terjadi pemilihan, saya kalah 2 suara. Yang menang nomor 1 waktu itu ya. Saya ada nomor 1 yang menang, saya nomor 2, nomor 3 kalah telak deh. Itu kan hanya belasan suara. Jadi selisih saya dengan yang nomor 1 itu Pak Ade namanya, cuma 2 suara. Cuma 2 suara.
Tapi dia yang menang, saya nggak jadi RW saya, karena walaupun cuma 2 suara. Ya. Walaupun pada akhirnya kami berkoalisi juga gitu ya. Kami berkoalisi ya. Saya dapat kursi lah waktu itu ya, sebagai ya diajak tim untuk menentukan struktur di bawahnya gitu ya. Siapa yang akan jadi sekretaris, saya dilibatkan penuh. Karena di belakang saya juga banyak masa, saya pemenang kedua gitu ya. Nah, jadi atau yang Pak Hidayat Nur Wahid kalau nggak salah ketika jadi ketua MPR itu cuma menang 2 suara kayaknya. Saya coba nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi Pak HNW itu ketika jadi ketua MPR itu dia menang cuma 2 suara. Ya. Kalau 2 suara ini hilang, dia seri dengan calon dari PDIP Pak Rohid. Jadi ini alam demokrasi. Nah, suara terbanyak itu adalah Tuhan, adalah segalanya gitu ya. Nah, dalam Islam enggak. Ya, jadi dalam Islam suara terbanyak itu bukan indikasi kemenangan, ya, bukan indikasi kebenaran, maaf, bukan indikasi kebenaran. Ya. Tetapi suara terbanyak itu harus dihormati, harus diperhatikan. Maka dalam kajian fikih ada disebut dengan jumhurul ulama. Wa inda jumhuril ulama, demikian dalam kitab-kitab fikih. Menurut mayoritas ulama itu harus perhatikan tuh. Ya. Jadi misal saya pulang kampung. Ada 2 pendapat ya, di kampung saya. Ada orang yang tidak setuju kunut subuh, tapi ada yang kunut subuh. Tapi kalau survei mayoritas itu pakai kunut subuh, mayoritas. Hanya ada beberapa ya, ustadz atau orang yang tidak kunut subuh. Tapi mayoritas kunut subuh. Makanya kalau saya pulang kampung, saya kunut subuh, memperhatikan pendapat mayoritas. Itu harus diperhatikan ya. Tapi bukan menjadi standar kebenaran enggak, tapi menjadi unsur yang harus kita perhatikan. Bahkan kata Rasul dalam hadis lain, imam yang paling baik itu adalah imam yang disukai oleh mayoritas jamaahnya. Nah, jadi kalau ada 2 imam nih, 2, yang satu disukai oleh jamaah, yang satu nggak begitu sukai, walaupun sama-sama soleh dan susah itu kan, maka didahulukan yang disukai oleh banyak jamaah ini. Tetap, nah, Rasulullah memperhatikan hal itu. Ya, maka Rasulullah memutuskan, oke, kata Rasul, kita nakhruju minal Madinah, kita keluar dari Madinah. Nah, maka disepakatilah, dikumpulkan pasukan, terkumpul 1.000 orang awalnya. 1.000 orang ini ketika akan berangkat, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul yang belum lama masuk Islam pada waktu itu. Ya, setelah dia masuk Islam setelah perang Badar ya. Dan di dalam hatinya masih ada penyakit gitu ya, bahwa dulu sebelum Nabi datang, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh sentral dari kalangan Madinah, Ansor ya. Nah, ketika Rasulullah datang dan orang-orang pun mengangkat Nabi sebagai tokoh sentral mereka, ada penyakit hati dalam dirinya. Dan ini memang penyakit munafik namanya ya. Jadi tidak bisa dipimpin oleh orang lain. Harus dia yang mimpin gitu ya. Nah, ini nggak bisa. Maka tapi untuk melakukan perlawanan dia nggak cukup bahannya, nggak cukup tentaranya. Maka dia masuk Islam ya, tapi dalam hatinya masih ada penyakit nifak tadi itu. Bersama 300 orang dia membelot. Maka tersisalah pasukan Rasulullah 700 tentara. Berangkatlah mereka dari Madinah ya menuju keluar kota Madinah. Madinah itu petahnya begini. Sebelah barat ya, barat artinya dari selatan menuju ke utara bagian barat, ini terdiri dari bebatuan, bebukitan dan tanah-tanah yang terjal. Nggak mungkin musuh menyerang dari sini. Nggak mungkin. Dari arah timur, bagian luar itu sama. Walaupun tidak begitu curam, tapi sama sulitnya. Apalagi agak ke dalam, itu banyak pohon-pohon kurma. Ya, kebun-kebun kurma milik penduduk Madinah. Sulit rasanya musuh menyerang dari arah timur. Jadi, barat aman, timur selesai. Nah, dari arah bawah, ini perkampungan Yahudi. Yahudi Bani Quraiza khususnya. Mereka memblok bagian ini ya, dan membuat rumah serta benteng pertahanan. Tidak mungkin musuh masuk dari sini. Cross, satu-satunya tempat yang bisa dimasuk dalam musuh adalah bagian utara. Maka nanti kita akan ketemu dengan perang Khandaq. Khandaq Rasulullah, parit Rasulullah itu digali bagian utara ini. Ya, supaya musuh tidak bisa masuk. Nah, Rasulullah bisa memperkirakan musuh akan masuk lewat sini nih. Ya, makanya Rasulullah langsung ke arah utara. Walaupun secara geografis itu posisinya berlawanan dengan arah Mekah.
Mekah kan bagian selatan Madinah. Maka Nabi membawa pasukannya ke arah atas gitu, dan mata-mata Rasul juga sudah mengabarkan bahwa musuh sudah mendekat ke arah kota Madinah bagian utara. Maka berangkat Rasulullah ke arah utara Madinah bawa 700 tentara dan hampir telat. Musuh udah mau masuk kota Madinah Al-Munawwar. Strategi apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Jemaah sekalian ya. Rasulullah menggiring pasukan beliau ini menjauhi Madinah. Digiring oleh Rasulullah menjauhi Madinah dan ketemulah sebuah tempat yang kita kenal hari ini dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud, posisi Bukit Uhud itu berada di luar. Nabi berada di dalam. Jadi Nabi itu posisinya menghadap ke Madinah. Sementara musuh itu membelakangi Madinah. Jadi kalau titiknya kita lihat tempat musuh itu lebih dekat ke Madinah daripada Rasulullah. Ini petanya gitu kan. Makanya apa strategi Rasulullah ketika berada tempat ini? Pertama, Nabi menjadikan Uhud, Bukit Uhud yang memanjang begitu rupa. Ini ceritanya emang enak kalau di Bukit Uhud ya. Jadi nggak ngebayangin ditunjuk itu Uhudnya gitu ya. Nah, jadi memanjang Uhud itu kan bukan satu gulungan, tapi manjang begini gitu ya. Bukit Uhud itu sebagai benteng. Musuh nggak mungkin menyerang dari belakang. Close. Aman, punggung Rasulullah belakang aman. Andai pun kalah, mereka bisa naik ke atas mengamankan diri. Dan itu yang terjadi belakangan nanti. Untuk antisipasi. Aman dari situ. Yang kedua, Rasulullah SAW menempatkan pasukan pemanah di bagian depan. Dipimpin langsung oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan strategi, ketika musuh datang, maka mereka sudah dihajar dengan anak panah lebih dulu. Jadi sebelum bertemu gitu kan, mereka sudah dihujani dengan anak panah. Tapi ada satu celah di sebelah kanan. Itu kalau kita hitung sekarang mungkin sekitar 4 atau 5 meter lebarnya. Lebar celah ini gitu ya. Nah, di seberang celah itu ada bukit. Yang belakangan disebut dengan Jabal Rumat. Jabal Rumat. Bukit Pemanah. Ini belakangan. Dulu nggak ada nama ini bukit gitu ya. Nah, ini celah ini sangat mungkin bagi musuh untuk menyerang dari sini. Jadi musuh bisa muter dan masuk dari sini nih. Muter dari belakang ya. Memang jauh tapi bisa masuk dan menghajar dari belakang. Untuk mengamankan celah ini, maka Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah. Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair. Saya ulangi lagi, Abdullah bin Jubair pakai jim, bukan pakai zai. Sebab ada juga sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Itu bukan. Sebab Abdullah bin Zubair itu anak dari Asma binti Abu Bakar. Dia baru lahir. Jadi Abdullah bin Zubair pakai Z itu bayi laki-laki pertama yang lahir pasca hijrah. Umurnya waktu itu belum genap 3 tahun. Nggak mungkin mimpin pasukan perang. Maka yang benar adalah Abdullah bin Jubair. Beberapa referensi buku saya lihat salah. Dia menyebut Abdullah bin Zubair itu salah. Atau beberapa ustadz cerita menyebutkan Abdullah bin Zubair itu salah. Yang benar adalah Abdullah bin Jubair. Kata Rasul kepada Abdullah bin Jubair ini, kalian jangan turun, kata Rasul. Jagain tempat ini nih. Kalau ada musuh menyerang dari belakang, hujani dengan anak panah supaya mereka gagal ya. Ingat kata Rasul, jangan turun dari tempat ini. Fala tandoh kata Rasul. Sampai bahkan kalian melihat burung-burung pemakan bangkai berterbangan. Artinya, andai kami kalah dan jenazah kami sudah dimakan burung, jangan turun kata Rasul. Jadi jelas sekali perintah Rasulullah. Jangan tinggalkan tempat ini. Sampai bahkan burung-burung pemakan bangkai berterbangan di sekitar kalian karena kekalahan kami di bawah. Ini perintah Rasulullah. Maka perang pun dimulai jamaah dan Hamzah paman Rasul bentangkan anak panahnya dan melesatkan satu anak panah, nancap di sejauh mungkin, dan itu sebagai isyarat kalau musuh sudah berada di tempat tersebut berarti sudah terjangkau oleh anak panah. Ini strateginya ya. Dan betul saja ketika musuh menyerang dari kejauhan dipimpin oleh Abu Sufyan dan kawan-kawannya, begitu tiba di tempat anak panah yang sudah dilemparkan oleh Hamzah tadi, mereka segera dihujani oleh
kaum muslimin dengan anak-anak panah. Sehingga sebelum ketemu, mereka sudah bergelimpangan, kalah lebih dulu. Ini strategi yang juga belakangan nanti dipakai oleh Romawi dalam perang Yarmuk. Dipakai oleh Romawi dalam perang Yarmuk, dan umat Islam sempat gelabakan juga, sehingga salah seorang tentara Islam yang terkenal namanya Abu Sufyan yang memimpin pasukan ini sempat kehilangan matanya gitu kan, ditancap anak panah pada peristiwa perang Yarmuk di masa Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat. Baik, kita teruskan. Maka terjadilah perang yang dengan keimanan yang kuat, dengan keikhlasan yang luar biasa, maka Rasulullah dan kaum muslimin berhasil mendesak musuh. Dan musuh pun mulai kocar-kacir, mereka mulai kabur, melarikan diri, dalam kondisi yang sangat mencekam itulah. Ibarat sebuah permainan sepak bola gitu kan, pada detik-detik akhir dari menit-menit tersebut yang menentukan itu, ketika bola sudah ke atas dan semua memprediksi bahwa bola tidak akan masuk ke gawang, maka seketika penjaga gawang yang lari ke depan teriak-teriak mengatakan mereka menang. Tapi ternyata bolanya belum berhenti. Bolanya terus membal, loncat dan masuk ke gawang. Ini yang terjadi pada peristiwa ini. Pada titik ini kaum muslimin hampir menang. Kafir Quraisy sudah lari sebagian, bahkan para wanitanya sampai harus mengangkatkan gaunnya untuk melarikan diri gitu kan. Ada Hindun binti Utbah dan kawan-kawan, ada 15 wanita yang mengiringi pasukan ini. Nah, melihat kondisi seperti ini, pasukan Abdullah bin Jubair yang berada di Bukit Rumat melihat ke bawah. Dan kalau kita berdiri di atas Bukit Rumat hari ini, emang bisa melihat ke segala penjuru. Kelihatan banget, saya sering naik. Lihat, ke bawah itu kelihatan banget. Yang terjadi di bawah. Mereka mengira sudah menang. Jadi ini ini kesalahan yang fatal banget. Mengira permainan sudah usai, mengira bola sudah berhenti, ternyata masih bergerak. Mereka mengira udah menang. Ini kesalahan utamanya gitu kan. Walaupun nanti ada juga yang berteriak, walaupun saya belum telusuri hadisnya. Ada di antara sahabat Nabi yang berada di atas itu teriak begini, al-ghanimat al-ghanimat. Al-ghanimah ghanimah. Ini ada teriakan begitu gitu ya. Sehingga bisa ditafsirkan oleh sebagian bahwa mereka abai dengan perintah Rasul karena melihat ghanimah, harta rampasan perang di bawah. Ini ada analisa tersendiri gitu ya. Ujiannya bang demikian. Jadi mereka mengira kalau nggak turun itu nggak akan kebagian harta rampasan perang. Sementara di bawah teman-teman sudah menang, sudah ngumpulin tameng, sudah giring unta, sudah nenteng senjata lawan dan seterusnya gitu kan. Jadi kalau nggak turun bahaya, mereka nggak akan kebagian gitu kan. Padahal kan salah. Perang Badar sudah diajarkan bahwa kalau menang semua kebagian. Dulu di masa jahiliyah emang begitu aturannya. Man qatala aduwan falahu salabuhu. Siapa yang bisa membunuh musuhnya maka dia akan mendapatkan harta rampasan milik musuhnya. Itu peraturan jahiliyah dulu. Dalam Islam enggak. Enggak begitu aturannya. Menang, perang, selesai baru dikumpulin dan dibagian rata. Jadi nggak usah khawatir. Jadi walaupun walaupun nggak ikut bahkan gitu kan, seperti dalam perang Badar kan Utsman nggak ikut, Sa'id bin Zaid nggak ikut, tapi dapat juga harta rampasan perang gitu kan, kebagian. Mestinya kan di era jihad nggak kebagian. Mereka lupa dengan kaidah itu. Mestinya kalau dengan alasan harta rampasan perang, mereka nggak usah turun, itu juga kebagian kok, dibagi rata, sama gitu kan, baik yang bunuh musuh atau tidak sama. Dalam permainan sepak bola yang menang itu bukan hanya yang nendang gawang, nendang bola ke gol, bukan. Yang jaga gawang juga menang kalau pasukannya menang atau kelompok yang menang. Mereka lupa dengan hal itu Tapi kalau menurut saya hal utama yang menyebabkan mereka turun pasukan 50 orang ini bukan karena harta rampasan perang, bukan yang utama itu, tapi mereka mengira perang sudah usai. Ini saja. Mereka mengira perang sudah selesai dan udah tugas sudah beres. Maka turunlah mereka satu persatu turun, sempat diingatkan oleh Abdullah bin Jubair, bukan dia yang palai, bukan dia yang mengajak teman-temannya turun ke bawah, enggak. Dia sudah melarang mereka, tapi enggak bisa, di luar kontrolnya gitu kan. Mereka lupa. Makanya saya sampaikan penyebab pertama secara psikis mereka mengira sudah menang, yang kedua mereka abai dengan pesan Rasulullah. Turunlah mereka.
Ketika dalam kondisi demikian, ya, detik-detik yang menentukan itulah adalah Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dua tokoh Quraisy ini kali itu masih kafir. Mereka berada agak di bagian belakang pasukan. Ya. Ikrimah sebelah kiri, Khalid sebelah kanan. Khalid melihat dari awal jalannya peperangan. Dia belum terjun ke medan perang, belum. Dia pakai unta, 200 ekor kuda di kepala. Dia mengepalai 200 pasukan berkuda, ya, khusus pasukan elit. Dia tunggu, ya, kesempatan itu. Dan satu-satunya cara untuk menaklukkan musuh ini, kata dia dalam hati, menelikung mereka dari belakang. Tapi nggak bisa. Masih ada pasukan Abdullah bin Jubair. Ya, ini kalau saya ibaratkan kayak kita main catur, Pak Dokter. Saya waktu kecil dulu ya, kalau sekarang udah nggak ada waktu lagi ya. Jadi pengen skak raja, tapi ada kuda gitu kan. Itu kita tungguin tuh kuda, kapan pindah tuh kuda gitu kan. Begitu dipindah langsung tuh. Khalid begitu tuh. Kapan tuh pasukan turun gitu kan. Kapan gitu ya. Nah, begitu turun sudah selesai. Dia tarik pasukannya, ayo ikut saya gitu ya. Dia memutari bukit Uhud demikian rupa dari belakang dan segera menghancurkan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin yang berada pada titik kemenangan tadi itu ya, berbalik arah 180 derajat dan kondisi berbalik. Ya. Pasukan kafir Quraisy yang tadi mulai kabur diarahkan untuk kembali menyerang. Dan kaum muslimin ya, sangat-sangat tidak menduga serangan yang mematikan itu ya, sehingga hampir 50 pasukan yang berada di atas Bukit Rumat semuanya syahid. Hamzah bin Abu Thalib pada akhirnya juga syahid, dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Nabi sendiri, Rasulullah sendiri ya, luka parah. Ada namanya Ibnul Qam'ah ya. Ada namanya Ibnul Qam'ah. Dari awal dia mengincar Rasulullah. Dan dia melihat Rasulullah. Maka dengan tombaknya dia melemparkan tombak tersebut ke arah Rasulullah. Kena Mus'ab bin Umair dan Mus'ab bin Umair yang tewas. Nah, dia gagal bunuh Rasulullah. Tapi dia sempat melemparkan tombak ataupun senjata yang lainnya dan menancap. Dia melihat ya, bahwa senjata itu menancap di leher Rasulullah. Tapi itu yang dilihat. Maka dia sempat teriak, qataltu Muhammadan, saya bunuh Muhammad, saya bunuh Muhammad. Ya. Ada satu orang anak muda Quraisy lagi namanya Ubay bin Khalaf. Namanya Ubay bin Khalaf. Dia bawa tombak, udah deket banget, tinggal lempar satu tombak ke arah Rasulullah. Tinggal nancapin ke tubuh Rasulullah. Dikit lagi gitu ya. Maka Rasulullah menyambar tombak salah seorang para sahabat dan membalas, mendahului ya, ancaman maut tersebut ke arah Ubay bin Khalaf. Akhirnya dia terjengkang, gagal membunuh Rasulullah, bahkan dia berteriak, saya dibunuh Muhammad, katanya, saya dibunuh Muhammad. Dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Itulah satu-satunya orang yang pernah dibunuh langsung oleh Rasulullah dalam medan peperangan. Sebelumnya nggak pernah. Setelah itu nggak ada. Nabi tidak pernah membunuh satu orang pun kecuali pada hari itu. Karena udah nggak ada pilihan. Jadi Nabi berusaha untuk tidak membunuh dengan tangan beliau sendiri, enggak. Nabi nggak pernah. Dalam perang apapun, sedahsyat apapun peperangan, beliau tidak pernah melumuri tangannya dengan darah, enggak. Kecuali dalam perang Uhud ini, enggak ada pilihan bagi Rasulullah ya. Dia yang terbunuh atau orang itu. Ya. Nah, Nabi sendiri kena tombak Ibnul Qam'ah dan sudah terjengkang ya. Dan pada saat itulah kemudian ada 4 orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ya, secara lokasi. Ya. Pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini memang dari awal tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Dia selalu mendampingi Rasulullah. Abu Bakar Siddiq. Yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, yang ketiga adalah Talha bin Ubaidillah. Yang keempat adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, 4 sahabat utama ini ya, pada masa kritis Rasulullah itu ya, paling dekat dengan beliau. Abu Bakar, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini kedua sahabat mulia. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Apa yang mereka lakukan oleh 4 orang ini? Mereka berbagi tugas serentak. Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah segera menyelamatkan Rasulullah. Membopong beliau, menariknya ke tempat yang aman, mencabut senjata yang menancap di pelipis, di pipi Rasulullah, sampai giginya tanggal, dicabut Abu Bakar Siddiq bergantian dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara 2 sahabat Nabi yang lainnya, Sa'ad bin Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas menggunakan panahnya gitu kan ya, untuk menembak ya, orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah, dan tidak ada satupun anak panahnya yang meleset, semua mengenai sasaran.
Adapun Thalha bin Ubaidillah, dia menjadikan punggungnya sebagai tameng. Setiap kali ada lemparan senjata, panah mengarah ke Rasulullah, maka dia jadikan punggungnya sebagai tameng. Sehingga ada sekian belas anak panah dikabarkan menancap di punggung Thalha bin Ubaidillah. Sehingga Nabi sempat menggelari sahabat ini dengan kalimat huwa syahidu yamshi 'alal ardi. Dia adalah syahid tapi masih bisa berjalan di atas muka bumi. Ini cerita tentang bagaimana rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sampai mereka mau mengorbankan diri mereka sendiri. Maka akhirnya Rasulullah naik ke atas jemaah, dan di suatu ketinggian beliau disambut tangannya oleh dua sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, kita cut sampai sini, teruskan dikit lagi ya. Nabi naik ke atas, dan di atas Bukit Uhud itu di sebuah ketinggian yang sama ada 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Seketika ketika mereka sedang berada di puncak ketinggian Uhud itu bergetar seperti kena gempa lindu. Maka Nabi segera memukul Uhud. Dipukul oleh Rasulullah. Ya Uhud, kata Rasulullah, usbut diam. Fa inna 'alaika nabiyya siddiqa wa syahidain. Karena sekarang di atasmu ini ada Nabi, ada Siddiq Abu Bakar, ada syahidain, ada 2 orang yang akan meninggal dalam keadaan mati syahid, Umar dan Utsman. Dan betul, Umar Utsman akhirnya meninggal mati syahid, bukan pada perang itu tapi pada akhir hayat mereka masing-masing. Terbunuh dua-duanya. Nah, kondisi sudah terkendalikan dan sempat terjadi perang perang kata-kata. Abu Sufyan dari bawah teriak, lihat sebuah batu besar, dia teriak, hal minkum Muhammad, ada Muhammad enggak, katanya gitu. Kata Rasulullah berbisik kepada Umar dan yang lainnya, jangan jawab, biarin aja. Kemudian teriak lagi Abu Sufyan dari bawah, hal minkum Abu Bakar kah? Kata Rasul, jangan jawab, diam. Dan ketika kalian mengatakan hal minkum Umar, kata Rasul, jangan jawab, diam. Tapi Umar tidak tahan. Dia teriak juga akhirnya. Ada, katanya kan. Masih ada. Dan semua yang kau tanyakan tadi masih ada semua. Tapi Abu Sufyan sudah kewalahan. Orang-orangnya juga banyak yang terluka. Dan pada akhirnya dia mengajak pasukannya dan merasa dirinya sudah menang, sudah mampu membalas kekalahan, pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara Rasulullah stay di Uhud selama 3 hari, menguburkan jenazah yang meninggal, mengobati mereka yang terluka, dan pada hari yang keempat Rasulullah membentuk pasukan kecil dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, kejar mereka, buru mereka lagi. Berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya, berjarak sekitar 8 mil dari lokasinya, di sebuah tempat bernama Hamraul Asad. Mereka bermukim, tapi musuh sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu kalau kita bagi perang Uhud ini sebagai penutup, bisa jadi tiga babak. Babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua mereka kalah. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarh mithluh, demikian kata Al-Qur'an. Kalau hari ini kalian dilanda kalah, maka sebelumnya mereka juga sudah dilanda kalah. Dan pada babak yang ketiga kaum muslimin menang, karena mereka lah yang meninggalkan lokasi perang lebih akhir. Dan kaidah perang waktu itu, siapa yang meninggalkan medan peperangan pada akhir, maka dia pemenangnya. Nah, Rasulullah dan kaum muslimin terakhir, musuh udah pergi duluan walaupun mereka merasa menang. Jadi kalau ditanya sebenarnya dalam perang Uhud ini siapa sih yang kalah, siapa yang menang, saya lebih aman menjawab bahwa peperangan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun pada babak kedua mereka sempat kalah. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelahnya dan beberapa peristiwa apa saja yang terjadi setelah perang Uhud, saya kira ini butuh sesi tersendiri dan pada pertemuan depan kita akan bahas hikmah dan ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah perang ini, dan ini menarik. Ini menarik. Nanti kita akan bahas firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ali Imran ayat 133 atau 134, qad khalat min qablikum sunanun,
sampai nanti ada wa ma Muhammadun illa rasul khususnya ya. Nanti kita akan bahas secara detail insya Allah. Jam di Osaka 22.53 menit. Kita cukupkan biar tidak terlalu larut. Kita sisakan waktu 5-10 menit ya. Kalau ada yang ingin tanyakan di beberapa ada di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya kembalikan dulu kepada host kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Happy sudah berbagi, dan betul ya, itu seperti destinasi wajib kalau berkunjung ke Madinah ya. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan bisa ziarah ke Madinah dan melihat apa yang diceritakan Ustaz Happy tadi secara langsung. Masih ada 6 menit menuju pukul 9 waktu sini dan 11 waktu Osaka ya. Ada Mbak Dewi sudah bertanya, Ustaz mohon izin. Apa sebab sehingga dikatakan atau dinamakan mungkin sebagai perang Uhud, Ustaz? Iya ya, Ibu Dewi Fatimah Zahra, apa sebab sehingga dikatakan sebagai perang Uhud? Ya jelas karena perang ini terjadi di lereng Bukit Uhud, maka dinamakan dengan Ghazwah Uhud atau perang Uhud. Ya. Biasanya buku sejarah menyebutnya dengan Ghazwatu Uhud, ya, perang Uhud. Ghazwah itu perang, Nabi ikut, Nabi pimpin perang. Ya. Terjadi di Uhud. Ada perang Badar karena terjadi dekat Badar. Ya. Nanti ada perang Khandaq karena strategi Rasulullah menggunakan Khandaq, parit. Dikenal juga dengan pasukan atau perang Ahzab atau perang sekutu karena musuh yang menyerang kaum muslimin waktu itu bersekutu. Ya. Nanti ada perang Khaybar karena lokasinya di Khaybar. Ada perang Mu'tah karena lokasi di Mu'tah. Ya, jadi ada perang Hunain karena ada lokasinya di Hunain. Ada perang Tabuk karena tempatnya di Tabuk. Jadi diambil dari tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dokter Pita sudah raise hand. Monggo Dokter Pita bisa langsung menyampaikan via mic mungkin. Masih di mute Dokter Prita. Oh iya, masih di mute Dokter Pita. Ahlan. Bisa langsung. Ya, Ya. terima kasih. Tadi dilarang oleh host untuk unmute. Baik, terima kasih. Saya penasaran dengan kalimat Rasulullah tidak pernah membunuh kecuali satu orang. Dan Rasulullah tidak pernah tangannya itu berlumuran darah kecuali satu orang. Seolah-olah membunuh dan tangan berlumuran darah musuh itu adalah sesuatu yang dihindari dan tidak pantas untuk Rasulullah. Lalu bagaimana kedudukannya dengan para sahabat yang tentunya mereka karena langsung berhadapan di medan laga tentunya pasti pernah membunuh dan tangannya juga berlumuran darah. Demikian Ustadz. Terima kasih. Iya, bismillah. Menarik pertanyaan dari Dr. Prita ya. Jadi pertama kaidah perang itu bukan untuk membunuh. Ini yang harus kita luruskan. Bahkan Rasul mengajarkan bahwa kalau bisa mengalahkan musuh tanpa membunuh itu harus lakukan. Makanya kalau kita baca serial perang di masa Nabi, mungkin dalam perang Badar dan Uhud inilah korban paling banyak. Setelah itu relatif sedikit. Bahkan Fathu Makkah itu nyaris nggak ada korban. Ya, jadi padahal pasukannya besar banget gitu ya. Perang Tabuk juga melibatkan 30.000 tentara kaum muslimin, juga nyaris tidak ada korban gitu ya. Jadi ini kaidah pertama. Rasulullah menghindari sekali korban perang. Kalau bisa jangan ada korban. Ya, menang tanpa harus membunuh, menang tanpa harus mengobrak-abrik ya, tempat lawan, enggak, harus dihindari ya. Kalaupun bunuh itu sudah sangat-sangat terpaksa banget. Nah, karenanya Nabi menghindari sekali ya untuk membunuh. Kalau bisa jangan. Ya. Tangan beliau yang mulia itu ya diupayakan banget untuk tidak membunuh. Itu dilakukan kaidah ini juga sebenarnya terjadi bagi para sahabat. Kalau bisa. Ya, cuman kan faktanya enggak bisa gitu ya. Terbukti misalnya dalam apalagi beberapa orang misal panglima seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid belakangan itu korbannya ya banyak sekali. Mengapa? Karena enggak bisa dihindari. Ya, tidak ada pilihan gitu ya.
Nah, tapi Rasulullah berusaha untuk menghindar. Dan saya sampaikan tadi, tangan mulia yang beliau itu kalau bisa jangan ya. Kalaupun para sahabat melakukan itu adalah bagian yang disebut dengan terpaksa, enggak ada pilihan. Rasul pun kalau terpaksa iya, tapi kan tidak, kecuali perang Uhud ini. Jadi menghindari membunuh ya, agar tangan tidak berlumuran darah itu bukan hanya bagi Rasulullah, tapi bagi para sahabat. Tapi Rasulullah lebih lagi, lebih dijaga lagi ya, karena kemuliaan beliau ya. Nanti kita ketemu perang Quraisyah, itu kan ratusan orang Yahudi itu kan dibunuh. Tapi bukan Rasul yang mengeksekusi. Rasul bahkan diserahkan kepada sahabat Nabi yang kemudian meninggal dunia, namanya Sa'ad bin Mu'adz yang memutuskan gitu ya. Itu Nabi bukan beliau yang mengeksekusi para pengkhianat itu, tapi diwakilkan kepada para sahabat. Nah, ini kaidahnya. Ini kalau kita baca kisah ini membuktikan bagaimana Rasul itu seorang yang sangat mulia ya, tangannya tidak berlumuran darah ya. Adapun para sahabat sebuah keterpaksaan, nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan karena mereka memang harus berperang. Rumusnya kalau di medan peperangan seperti itu ya, kalau tidak menang, kalau tidak dibunuh mereka akan terbunuh. Nanti kita akan cerita lagi ada semacam penyesalan di antara para sahabat. Kok bisa terbunuh gitu kan? Hamzah kok bisa meninggal? Nanti dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita akan bahas. Karena ada firman Allah yang bunyinya walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun, kata Allah ya. Jadi enggak usah nyesal ada yang meninggal, ada yang mati. Karena di antara para sahabat sendiri ada juga yang pengen meninggal ya. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta ya. Nanti detailnya insyaallah. Nah, saya kira begitu. Jadi lebih kepada apa ya? Penjagaan kemuliaan Rasulullah. Ya, dan itu dijaga oleh Allah. Ini bagian dari penjagaan dari Allah juga. Allah menjaga Rasulnya. Ya. Bahkan dari kecil Nabi tidak pernah mencium berhala, tidak menyembah berhala, tidak pernah minum minuman keras gitu ya. Tidak juga menonton pertunjukan-pertunjukan yang buruk ya. Bahkan dikisahkan Nabi sendiri sampai ditidurkan oleh Allah. Nah, tapi kalau para sahabat ya tidak semua. Bahkan Umar sempat menyembah berhala, Umar pun sempat minum minuman keras gitu ya. Dan walaupun bukan berarti mereka sudah bertaubat. Jadi kemuliaan para Rasul itu lebih utama daripada para sahabat. Dan itu cara Allah menjaga Nabi. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon izin pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Terakhir dari Bu Yanti. Apa yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud, Ustaz? Iya, tadi sempat saya singgung bahwa kalau kita bicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ini, antara lain, ya, memang selalu ada dua, internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pasti gitu kan, kalau mau dibuat pointer-pointernya, satu, ya, pembelotan orang-orang munafik itu mau tidak mau mempengaruhi mereka juga, walaupun bukan yang utama. Yang kedua adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan pemanah yang mengabaikan perintah Rasulullah SAW. Nah, ini juga bisa disebut dengan faktor yang menyebabkan mereka kalah secara strategi. Yang ketiga, secara eksternal, pasukan musuh lebih banyak. Ya. Kaum muslimin 700, musuh 3.000, walaupun ini bukan yang utama, karena dalam serial perang berikutnya juga mereka juga sedikit dan menang, bukan yang utama. Mungkin yang bisa disebut yang utama yang kedua tadi itu, ya, karena mereka abai dengan wasiat dan pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah itu bukan hanya pesan seorang nabi, tapi juga strategi dari seorang pemimpin. Nah, makanya Mustafa Masyhur itu mengatakan dalam sebuah kalimatnya, tulisannya, peradaban atau kejayaan sebuah bangsa itu tidak mungkin dibangun di atas ketidaktaatan. Nah, jadi at-ta'atu itu adalah rukun kejayaan. Ya. Manakala rakyat gitu kan, atau yang dipimpin sudah tidak taat lagi kepada pimpinannya, maka jangan berharap ada kemenangan. Ya. Bahkan belum mengkerucutkan dalam konteks keluarga,
Manakala ada di antara anggota keluarga yang tidak taat lagi kepada pimpinannya, dalam ini kepada keluarga, maka jangan harap ada kedamaian dan ketenangan dalam keluarga tersebut. Nah, ketidaktaatan anak buah terhadap pimpinan ini bisa disorot dari dua sisi. Pertama, dari sisi rakyatnya yang emang bandel, ya, tidak taat kepada pemimpin, bandel, itu buruk berarti. Atau sebaliknya, disorot dari sisi pemimpinnya yang jelek, emang tidak layak ditaati, ini juga nggak bagus. Makanya kalau kita melihat ada rakyat tidak taat kepada pimpinannya, ya harus dilihat, jangan langsung disalahkan rakyatnya. Bisa jadi emang pemimpinnya nggak layak ditaati, gitu ya. Nah itu juga nggak bagus. Maka yang benar itu adalah pemimpin yang ditaati rakyatnya. Pemimpin soleh ditaati rakyatnya, rakyat yang soleh yang mentaati pemimpinnya. Wallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. 4 menit lebih. Jazakallah sudah ini luar biasa ini mengisi dari Osaka dan bisa terus bersilaturahmi dengan kita semuanya. Semoga perjalanannya sampai ke tanah air dilancarkan Ustaz, sehat-sehat, mendapatkan ilmu dan nanti ilmunya bisa dibagi dengan kita semua. Amin insyaallah. Mau minta oleh-oleh kok nggak rasanya kurang asan Ustaz ya. Ini kalau bawa oleh-oleh juga dari sini tadi muter-muter beli apa gini. Nyari yang halal haram aja susah. Betul Ustaz, nah itu. Nanti kami tinggal ke sana sudah pakai panduan Ustaz mana yang halal, mana yang tidak. Banyak hal menarik saya kira yang mungkin nanti kapan-kapan di-share ya. Nah, saya ke sini pernah ya, ke tahun 2017-an ya, agak lama 12, tapi nggak pernah menjelajah. Jadi kalau dulu itu kan saya diundang oleh komunitas muslim di sini, semuanya terima beres ya. Makanan jelas halalnya, diundang makan di rumah mereka, masak. Kalau ini kan enggak, kami keliling sendiri gitu ya. Nyari yang halal. Oh, tadi mau masuk, ini masukannya enggak pindah lagi gitu kan. Sampai seperti itu ya. Namanya wisata kita kan wisata halal ya. Tempat tadi kami nyari sampai berapa? 1,5 jam. Hanya untuk ketemu masjid di tengah sawah doang di daerah Gifu. Ya, ada Babul Islam di daerah Gifu namanya itu masjid. Dan yang menarik di lempengan plakatnya itu tertulis bahwa masjid ini diinisiasi oleh Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Itu imam favorit saya, Imam Haramain. Selain Syekh Sudais dan Syekh Suraim, yang lagi naik daun sekarang adalah Syekh Mahir Al-Mu'aqli. Ternyata beliau yang menginisiasi masjid itu. Namanya Masjid Babus Salam di Gifu, salah satu kota di Jepang ini ya. Nah, kami tadi memburu masjid itu jauh di tengah sawah ternyata masjidnya. Nanti saya share videonya kapan-kapan. Insyaallah. Fantastis. Baik, gitu mungkin jemaah hadirin sekalian sudah bersama kita di malam hari ini. Sekali lagi semoga ini jadi ilmu jariahnya Ustaz dan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan terutama di hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Epiani. Kita sempurnakan forum kita malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.